Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengedukasi agar masyarakat harus beralih kepada IKTP atau Identitas Kependudukan Digital. Seperti apa sesungguhnya edukasi dan juga himbauan yang terus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena hingga saat ini baru 17.000 penduduk yang sudah mengaktifasi IKD dari target 25%, yakni artinya sekitar 450.000 penduduk yang sejatinya hingga akhir tahun ini sudah beralih ke identitas kependudukan digital. Kita akan berbincang langsung bersama Kepala Dinas dan Kependudukan Sipil Kota Bekasi, Bapak Taufik Rahmat Hidayat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta sekalian. Pak Kadis, bisa dijelaskan terkait langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah mulai menstop belangko sehingga mengedukasi masyarakat untuk beralih ke identitas kependudukan digital? Ya, baik. Rekan Dakta sekalian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagai penanggung jawab pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, perpanjangan tangan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang telah memberlakukan Permendagri nomor 72 tentang tahun 2022 tentang pemberlakuan identitas kependudukan digital. Kami sudah lakukan sejak bulan Oktober 2022 secara bertahap. Nah, pada saat Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Manado yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 Februari kemarin, Dirjen Dukcapil Bapak Profesor Judan Arif Harullah sudah menegaskan bahwa target pemberlakuan IKD itu diberlakukan terhadap 25% dari jumlah wajib KTPL yang ada di Kota Bekasi. Nah, dari 1,8 juta, maka 450 ribu lah itu yang harus kita kejar selesai untuk mengaktifasi identitas kependudukan digitalnya pada tahun 2023 ini. Nah, ini kan sebagai bagian dari transformasi digital dengan pendekatan asimetris yang menjadi kebijakan dari Menteri Dalam Negeri saat ini. Jadi ketika warga masyarakat itu membutuhkan KTPL, apabila kita hitung nilai penyediaan KTPL secara nasional itu kan hampir mencapai 400 miliar setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu untuk menghemat anggaran negara ini, maka dialihkan ke identitas kependudukan digital. Tetapi tetap masih mendapatkan distribusi belangko yang kami prioritaskan bagi mereka yang baru, baru rekam KTPL, baru 17 tahun, nah itu tetap menjadi prioritas kami berikan KTPL-nya, tetapi juga tetap diaktifasi identitas kependudukan digitalnya. Jadi setelah mendapatkan cetak belangko di tahun 2023 ini bisa jadi itu adalah belangko terakhir yang memang mereka miliki. Selanjutnya warga itu akan menggunakan identitas kependudukan digital tersebut. Seperti itu, rekan Dakta sekalian. Baik. Pak Kadis, kalau mereka yang sudah memiliki KTP dan untuk mengantisipasi aktivasi ke identitas kependudukan digital atau IKD ini, langkah-langkahnya seperti apa tahapan itu, Pak? Baik. Rekan Dakta sekalian, warga Kota Bekasi tercinta, kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini melayani aktivasi identitas kependudukan digital di 12 titik layanan di kecamatan. Ya, kemudian di 3 layanan mau pelayanan publik, baik itu MPPBTC, Pondok Gede maupun Cibubur. Kemudian juga kami melakukan proses jemput bola di setiap sekolah, di setiap sekolah SMA atau SMK sederajat yang memang setiap minggu kami turun untuk melakukan jemput bola rekam dan juga proses aktivasi IKD. Serta kami juga mengaktifasi IKD di stasiun kereta api, stasiun kereta api Bekasi. Nah, jadi di beberapa tempat tersebutlah warga masyarakat tinggal datang saja membawa gadget berbasis Android, kemudian nanti menunjukkan KTP
lamanya ya KTPL-nya yang fisik, kemudian nanti diaktifasi oleh petugas. Kenapa harus datang? Karena ada proses verifikasi QR code yang hanya ada di petugas, QR code-nya tersebut. Jadi itu yang harus hadir. Jadi kami menghimbau, mengajak di seluruh Kota Bekasi ini, di setiap kecamatan, silakan datang ke kecamatan untuk mengaktifasi. Tidak lama, hanya 5 menit, butuh waktu 5 menit saja untuk melakukan dari mulai download, kemudian mengisi biodata, melakukan selfie, kemudian nanti men-scan QR code yang ada dari petugas dan menerima email. Ketika sudah menerima email, maka itu sudah aktif dan tinggal dilakukan perubahan PIN dan selanjutnya bisa digunakan. Seperti itu, rekan Dakta sekalian. Baik, Pak Kadis tadi menarik bahwa hingga saat ini pemerintah Kota Bekasi masih menerima 10.000 belangko. Ini kenapa untuk pemohon baru tidak dilakukan pembuatan KTPL, Pak Kadis? Iya, tadi yang saya sampaikan, kami masih menerima setiap bulan itu rata-rata 10.000 belangko, itu yang kami prioritaskan untuk yang baru ya. Rekan Dakta. Jadi bagi warga Kota Bekasi yang belum pernah merekam KTPL, itu menjadi prioritas kami untuk kami berikan belangko, ya. Nah, sisanya secara berkuota, karena kami juga menerima belangko itu secara kuota dari Kementerian Dalam Negeri, maka kami juga terhadap yang hilang, yang rusak, kemudian yang merubah biodata, itu kami berikan secara kuota juga setiap harinya. Ya, perlu diketahui nih rekan Dakta sekalian, di Kota Bekasi itu untuk hilang rusak saja kami sudah mendistribusikan 150 keping belangko per hari. Jadi dalam 1 minggu itu ada 750 keping belangko yang hanya dikhususkan untuk hilang rusak. Itu selalu habis. Nah, oleh karena itu kami juga menghimbau, ya dijagalah KTP itu, ya walaupun gratis bisa mudah didapatkan, tapi ya jangan juga dengan mudahnya hilang gitu ya. Seperti halnya mungkin paspor atau SIM kan warga itu akan menjaga lebih baik karena kalau hilang kan harus bayar, ya ada PNBP-nya. Kalau betul. KTP memang tidak ada PNBP, tapi ya tolonglah ini kita sama-sama ke depan, makanya transformasi digital ini juga untuk menghindari hilang rusak. Karena apa? Ketika sudah masuk di digital, maka aplikasi itu, selama aplikasi itu masih melekat di handphone kita, maka itu tetap dia tidak akan rusak, tidak akan hilang biodata tersebut. Baik. Demikian rekan Dakta. Baik, Pak Kadis, artinya ketika mereka beralih kepada IKD tadi, awalnya masyarakat harus memiliki KTP fisik begitu Pak ya, untuk dilakukan aktivasi? Ya, jadi artinya kami berlakukan sekarang ini IKD kepada yang sudah memiliki KTPL atau yang dalam hal ini yang tadi memohon cetak kedua, itu sudah kami berlakukan IKD. Tapi bagi yang tahun ini, mulai 2023 juga, dari awal tahun, bagi adik-adik kita yang 17 tahun yang baru saja merekam pun, begitu kita lakukan perekaman, kemudian kita cetak KTPL-nya, mereka juga tetap dilakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Seperti itu. Baik, ke depan Pak Kadis melihat untuk mereka yang belum melakukan perekaman atau mungkin baru usia 18 tahun memiliki KTP, arahnya bisa merekam sendiri nggak Pak? Tentu nanti diawasi oleh mungkin Kepala Seksi Kependudukan di tingkat kecamatan Pak. Untuk itu belum ya, karena kan di sana ada proses identifikasi biometrik. Pertama iris mata harus diambil, ya kan? Kemudian fingerprint harus diambil, kemudian tanda tangan elektronik juga harus diambil, serta juga simetris wajah juga harus diambil secara digital oleh aplikasi yang dimiliki Kemendagri. Jadi rasanya mungkin perubahan untuk menuju ke rekam sendiri masih menunggu ya pengembangan. Bukan tidak mungkin suatu saat. Nah, justru yang kami sekarang ingin harapkan itu kepada seluruh lembaga pelayanan publik ya yang ada di Kota Bekasi yang menggunakan NIK sebagai basis layanan, itu jangan lagi mempersulit warga Kota Bekasi yang ingin mendapatkan pelayanan, baik itu di perbankan, baik itu di Samsat, ya, di pajak, di imigrasi, di SIM, atau rumah sakit dan lain sebagainya. Itu cukup warga itu menunjukkan mau KTPL, identitas kependudukan digital, atau bahkan dia hanya hafal NIK-nya, itu kan seluruh data yang ada di lembaga layanan itu sudah terkoneksi ke
data warehouse Kemendagri. Jadi cukup NIK-nya disebut, seharusnya mereka sudah bisa melihat, oh iya betul ini orangnya, wajahnya sama, identitasnya sama. Jadi verifikasinya tuh tidak perlu lagi mempersulit warga dengan harus membawa fotokopi KTP, apalagi dilegalisir dan lain sebagainya. Karena menurut Permendagri 108 itu sudah tidak ada lagi legalisir terhadap belangko KTP atau legalisir terhadap produk-produk Adminduk yang sudah sifatnya digital. Seperti itu rekan Dakta sekalian. Baik. Pak Kadis, untuk kekhawatiran IKD disalahgunakan, misalnya kalau kita ambil contoh beberapa waktu lalu verifikasi calon anggota legislatif yang ternyata mencatut nama orang lain, bagaimana kekhawatiran itu, Pak? Untuk hal ini justru dengan mengaktifasi IKD ya, itu sudah verifikasinya itu sudah dipastikan akan terverifikasi karena di awal setiap warga yang mengaktifasi dia harus ada foto selfie. Nah, ketika foto selfie itu mau tidak mau itu kan masuk ke sistem Kemendagri, itu akan dilakukan face recognition yang selanjutnya keluarlah QR code. Yeah. Nah, jadi untuk memberlakukan data orang diambil alih itu rasanya tidak mungkin lagi sekarang, justru ketika KTPL itu masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti misalnya kita minta biro jasa ngurusin STNK atau minta biro jasa ngurusin paspor. KTP kita kan diserahkan, ya utuh tuh. KTP kita diserahkan kepada biro jasa. Kita nggak tahu yang dilakukan biro jasa. Tetapi ketika itu sudah identitas kependudukan digital, maka seluruh identitas itu ada pada kita sendiri. Pengamanannya kita sendiri, setiap mau masuk aplikasi itu ada PIN yang harus kita hafal secara langsung. Dan tidak mungkin kan handphone kita yang akan dititipkan kepada biro jasa. Nah, seperti itu adalah perbedaan yang paling mendasar, sehingga tadi identitas kependudukan digital itu pengamanannya lebih kepada bagaimana kita sendiri mengamankan data kita sendiri. Seperti itu rekan Dakta. Baik, berarti untuk mereka mengantisipasi IKD tadi sebenarnya untuk mengurangi konsumsi belangko yang cukup tinggi, Pak Kadis ya, sehingga jadi mereka yang sudah memiliki IKTP beralih ke sistem IKD. Begitu Pak Kadis ya? Betul. Jadi bisa dikatakan pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan belangko KTPL itu ratusan miliar setiap tahun. Nah, belum lagi setiap pemerintah kabupaten kota di 514 kabupaten kota itu harus menyediakan alat untuk mencetak ya, namanya ribbon dan film. Itu juga rata-rata itu di atas 2 miliar. Ya, 2 miliar sampai 5 miliar rata-rata per daerah. Jadi bisa dibayangkan ratusan miliar bahkan mungkin triliun uang yang bisa dihemat ketika kita beralih ke digitalisasi ini. Seperti itu rekan Dakta. Baik, Pak Kadis, melalui WhatsApp kami ada yang bertanya, Ibu Sri Wahyuni di Mustika Jaya yang ingin bertanya, anaknya ingin melanjutkan sekolah tapi diminta untuk beralih pada kartu keluarga sistem barcode. Ini bisa ditanggapi Pak Kadis, silakan. Ya, jadi gini, warga Kota Bekasi sejak tahun 2019 ya, bulan Juli 2019, pemerintah Kota Bekasi telah memberlakukan pelayanan Adminduk berbasis digital. Kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian, termasuk juga surat keterangan pindah, biodata WNI, itu sudah kami lakukan berdasarkan QR code yang kami tanda tangan secara elektronik. Nah, bagi warga yang memang saat ini belum merubah aplikasi atau dokumen Adminduknya kepada layanan digital tersebut, kami persilahkan untuk melakukan upgrade, ya, melakukan upgrade dengan datang ke titik layanan yang tadi saya sebutkan di 12 kecamatan saja yang terdekat, datang sampaikan kepada pihak operator di Sdukcapil bahwa akan merubah dari tanda tangan yang KK lama menjadi KK ber-QR code. Karena apa? Setelah QR code itu muncul, verifikasinya lebih mudah, rekan Dakta sekalian. Ketika di-scan QR code-nya, itu sudah bisa dipastikan ketika data ini valid atau tidak valid, itu akan bisa dilihat ketika barcode-nya atau QR code-nya itu di-scan oleh pihak pelayanan publik. Jadi itu yang memang diminta, ya, diminta oleh lembaga layanan itu untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi. Dan juga dengan adanya QR code itu, kemana-mana cukup dipegang PDF-nya saja, ya. PDF-nya saja, nggak perlu lagi harus dilaminating dan lain sebagainya, karena setiap saat butuh, tinggal di print di kertas HVS A4, sudah, itu bisa diserahkan
untuk setiap kebutuhan. Seperti itu rekan Dakta sekalian. Baik, informasinya kalau untuk imigrasi kelihatannya sudah menggunakan QR barcode Pak Kadis ya? Untuk kartu keluarga misalnya. Ya, hampir semua layanan itu kan sekarang sudah memberlakukan bahwa mereka meminta kartu keluarga yang ber-QR code. Ya, karena tadi itu akan lebih memudahkan proses validasi ya, dan juga ini kan sudah yang produk lama itu yang masih ditandatangan secara fisik itu belum terintegrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK terpusat milik Ditjen Dukcapil Kemendagri yang saat ini ini bisa dipastikan ketika kami Dukcapil Kota Bekasi melakukan perubahan data misalnya terhadap warga itu langsung masuk ke server Kemendagri karena servernya sekarang hanya satu di Kemendagri. Dan server itulah yang diakses oleh seluruh lembaga layanan di Republik ini, ya baik itu perbankan, baik itu imigrasi, baik itu Polres dalam hal ini SIM, kemudian juga Samsat dan semuanya itu mengakses ke server yang sama. Jadi akan lebih memudahkan lagi pelayanan. Makanya tadi yang saya ingatkan lembaga layanan juga jangan mempersulit, cukup minta nicknya saja, nggak usah minta bertele-tele harus ada KTPL-nya fisik dan lain sebagainya. Toh juga untuk membuktikan mereka sudah punya aplikasi yang mengambil biodata persis sama seperti halnya yang dimiliki oleh Disdukcapil. Seperti itu rekan Dakta. Baik. Pak Kadis, terima kasih waktunya bersama Dakta Pak. Salam sehat untuk keluarga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian rekan Dakta perbincangan kami bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Taufik Rahmat Hidayat.